Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Naam, barakallahu fikum ayyuhal akhibba, ikhwani wal akhwat fillah. Hayyakumullah wa bayyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan melimpahkan rahmat dan nikmat yang menjadikan asbab kita bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari fiqhu asma'illah al-husna, yaitu memahami tentang nama-nama Allah yang baik dan pembahasan kita sampai pada nama Allah Al-Alim yang sebelumnya kita bahas dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir yang Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu dan tidak ada perkara yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Berkait dengan perkara-perkara apa saja yang perkara itu pasti terlihat, pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya yang seharusnya menjadikan kita lebih mengagungkan Allah ketika kita mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna itu. Sehingga dengan meyakini nama Allah Al-Basir dengan sifat melihat, maka seharusnya kita menjaga dari diri kita perkara-perkara yang pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari gerakan, ya, dari perbuatan, dari segala apa yang kita lakukan, ya, maka semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang nanti akan mendapati apa yang dilihatnya itu, apa yang dilakukan itu di dalam catatan amal-amal mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan melihat segala apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Apa yang dilakukan oleh tangan kita, oleh lisan kita, oleh kaki kita, oleh mata kita. Dan semuanya itu adalah perkara-perkara yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika Allah melihatnya sebagai suatu kebaikan, maka akan dicatat sebagai kebaikan dan akan dibalas dengan kebaikan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala melihatnya sebagai sebuah keburukan, kezaliman, ya, kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai kemaksiatan dan membalasnya dengan keburukan. Maka wajib bagi seorang muslim setelah memahami ini untuk menjaga setiap gerakan, setiap perbuatan, ya, yang kita tidak bisa menyembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Nah, sehingga kita tidak akan mendapati tempat di mana kita bisa bermaksiat, ya, dan tidak diketahui, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan suatu kisah seorang laki-laki dan perempuan, ya, tidak melakukan kemaksiatan dan ditutup semua pintu, ya, maka laki-laki itu mengatakan semua pintu sudah ditutup. Lalu perempuan tadi mengatakan ada satu pintu yang tidak tertutup, ya, yaitu pintu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin seseorang, ya, bermaksiat dimanapun juga berada, ya, karena Allah Subhanahu wa taala pasti melihat apa yang, ya, kita lakukan. Demikian dengan kisah, ya, sahabat Umar yang meminta seorang pengembala untuk menjual, ya, kambing punya majikannya. Maka itu juga merupakan bagian dari keimanan, bukti keimanan, ya, di mana kita akan menyembunyikan barang atau sesuatu yang haram, maka pasti akan diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua gerak-gerik kita hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, dan segala sesuatu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pada sifat atau nama Al-Alim. Al-Alim dari kata al-ilmu, ya. Al-Alim dari kata al-ilmu, alima ya'lamu ilman. Kemudian dibentuk dalam bentuk al-fa'il, ya, sebagai bentuk mubalaghah, sebagai bentuk yang memberi makna sangat, ya, kasirul ilm, yang ilmunya luas, ilmunya banyak, ilmunya meliputi segala sesuatu. Itu makna dari al-alim, ya. Maka orang yang memiliki ilmu disebut al-alim atau jamaknya ulama. Al-alim yaitu orang yang punya ilmu, ya, tentang sesuatu, maka dia disebut dalam bahasa Arab disebut dengan al-alim, ya. Adapun al-alim ini menunjukkan makna kesempurnaan dari ilmu yang dimiliki oleh al-alim, yaitu Allah. Kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala berarti menafikan al-jahl, menafikan ketidaktahuan. Jadi mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala sifat jahil, sifat tidak tahu atas sesuatu. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kecil tidak diketahui oleh Allah, maka itu membatalkan sifat al-ilm, ya, membatalkan nama al-alim, dan ini mustahil, enggak mungkin. Maka batil
keliru dan salah jika ada sebuah keyakinan yang mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi misalnya. Ya. Maka ini adalah keyakinan yang sesat, yang menyimpang. Maka konsekuensinya, tuntutannya ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat al-ilmu dari namanya al-alim, maka wajib dimaknai, dipahami bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Ya. Artinya semua dan segala sesuatu, yang namanya sesuatu apapun yang sudah pernah terjadi atau yang sedang terjadi, atau bahkan apa yang akan terjadi, jika memang itu terjadi, maka Allah mengetahui bagaimana sesuatu itu akan terjadi, ya, di mana sesuatu itu akan terjadi, bagaimana, ya, dan seterusnya dari segala perkara sesuatu yang akan terjadi itu sudah ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempurnaan dari sifat al-ilmu. Adapun ilmu kalau dinisbatkan kepada manusia, kepada makhluk, ya, kepada kita, oh dia orang yang berilmu, maka sesungguhnya ya, tidak ada kesamaan sama sekali antara ilmu seseorang itu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang disandarkan, dinisbatkan kepada makhluk, kepada manusia, maka itu adalah ilmu yang terbatas. Ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Maka di atas dari setiap yang punya ilmu, yaitu manusia, makhluk, alim, ada zat yang ilmunya tidak terbatas. Nah, ya. Jadi kalau ilmu disandarkan kepada manusia atau makhluk, maka ilmu itu dimaknai dengan ilmu yang terbatas. Yang kedua, dimaknai dengan ma'rifah. Ilmu atau disebutnya dengan ma'rifah, pengetahuan, mengetahui. Maka kita mempunyai ilmu atau juga disebut dengan ma'rifah karena ketika kita mengetahui sesuatu, ya, kita membutuhkan apa? Alamat, membutuhkan tanda-tanda, sinyal-sinyal, petunjuk yang mengarahkan kepada sesuatu itu. Jadi manusia mengetahui sesuatu, ya, itu hanya berdasarkan apa yang diketahui dari tanda-tandanya, ya. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu tentu tanpa perantara. Ya, tanpa perantara yang menyebabkan kemudian dia mendapatkan ilmu itu. Kalau manusia mempunyai ilmu karena dia belajar, ya. Karena dia diberitahu. Karena dia mengenali sesuatu dari tanda-tandanya. Nah, ya. Sehingga ilmu manusia, ilmu yang disandarkan kepada manusia itu, ya kadang-kadang salah, ya, kadang-kadang keliru. Jika ilmu itu disandarkan kepada pikiran manusia, kepada akal manusia, kepada perasaan manusia, maka yang disebut ilmu tersebut adalah ilmu yang sifatnya nisbi. Kecuali perkara itu adalah perkara yang didapatkan dari manusia dan diambil dari sumber kebenaran, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya ketika seseorang mengatakan
Allah itu ahad, ya, maka ini ilmu yang tidak mungkin salah. Kenapa? Karena dasarnya adalah dalil perkataan Allah. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Ya. Nah, ini ilmu yang tidak mungkin dinisbatkan atau tidak mungkin diragukan. Kenapa? Karena ilmu yang seperti itu didasari dengan dalil yang mutlak kebenarannya, yaitu Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ilmu yang dinisbatkan kepada manusia yang merupakan hasil dari berpikir, meneliti, melihat, lalu disimpulkan sebagai sebuah ilmu atau sebutan lain mungkin pengetahuan, ya, maka ini sifatnya nisbi, nggak mutlak. Makanya nggak bisa dijadikan sebagai ukuran kebenaran, gitu. Ya, nggak bisa dijadikan sebagai ukuran kebenaran. Kenapa? Ya, karena ilmu atau ma'rifah seperti itu, ya, sumbernya apa? Akal. Sumbernya akal, bukan wahyu. Nah, maka banyak kita melihat ada teori-teori yang kita pelajari, ya, disebut dengan ilmu alam, IPA gitu, di SD, di SMP, gitu. Ya. Kadang-kadang ilmu itu akan pada suatu saat, ya, nanti juga mungkin akan terbantah dengan teori-teori yang lain. Nah, itulah sifat ilmu yang nisbi, ya, yang tidak mutlak kebenarannya. Makanya ketika sesuatu disandarkan, diambil dari Al-Quran, dari hadis sebagai sebuah sumber kebenaran yang mutlak, ya, maka tidak mungkin dikatakan itu adalah kebenaran yang nisbi, ya, karena kebenarannya disandarkan atau diambil, didukung oleh dalil yang mutlak kebenarannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, ikhwan, itu ilmu yang disandarkan kepada manusia. Adapun ilmu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah ilmu, yaitu sifat mengetahui, ya, yang mutlak. Segala perkara yang ada ataupun akan ada, karena memang sesuatu itu akan ada, dikehendaki oleh Allah akan ada, maka pasti Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Ya, seperti kita sekarang hidup dan kematian kita pasti ada. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang akan terjadi itu dari kematian kita. Oh, si fulan itu nanti mati dengan sebab ini, ya, pada hari ini, tanggal ini, dan lain sebagainya. Seluruhnya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan wa akhwatillah, itu sifat daripada ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rum ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir." Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, ya. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Jadi di sini Allah menyebutkan bab atau perkara al-khalq, menciptakan. Apa saja yang Allah kehendaki dari apa yang diciptakan oleh Allah dan akan diciptakan oleh Allah. Wa huwal alim, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah pasti mengetahui ciptaan itu. Ya, kita bahas dulu tentang sifat dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemutlakan dari ilmu Allah. Ya.
Sehingga setiap perkara yang Allah akan ciptakan, ya, bukan hanya yang sudah diciptakan, yang akan diciptakan. Allah mungkin menciptakan dari kita, keturunan kita nanti, ya, apakah yang disebut dengan anak atau cucu, mungkin 2-3 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Maka dari ciptaan itu Allah sudah mengetahuinya. Ya. Nah, Allah ketahui kadar rezekinya, ya, panjang umurnya, segala apa yang akan terjadi pada makhluk itu, semuanya sudah berada pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang al-khalq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi segala apa yang Allah ciptakan. Baik. Di dalam ayat yang lain, surah Yunus, ayat 38, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika taqdirul azizil alim." Dan itu adalah merupakan ketetapan Allah, Al-Aziz. Ya. Jadi semua apa yang akan terjadi dan sudah ditetapkan oleh Allah, maka Allah mengetahuinya. Takdir. Ya. Dari kadar-kadar apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan ciptakan. Dari segala sesuatu. Maka tidak mungkin ada sesuatu, ya, yang tidak diketahui oleh Allah dari sesuatu itu. Ya. Sekali lagi tidak mungkin, mustahil. Jika dikatakan Allah tidak mengetahui, ya, sesuatu dari sesuatu yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari takdirnya. Nah, dan ayat-ayat yang menunjukkan makna seperti ini adalah sangat banyak sekali. Ya. Kemudian diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, tentang ilmunya, ya, terhadap apa saja yang kita lakukan atau dilakukan oleh manusia, oleh hambanya. Di dalam surah Ali Imran ayat 120, Allah Jalla fi'ala berfirman, innallaha bima ya'maluna muhit. Nah, kata muhit di sini, ya, mengandung pengertian al-ilmu, yaitu Allah dalam setiap apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, muhit, ay alim. Jadi Allah mengetahui dalam perkara-perkara yang dilakukan oleh manusia. Ini diantara sifat dari sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka lakukan, termasuk apa yang kita lakukan. Dalam surah Hud ayat 92, Allah Jalla fi'ala berfirman, "Inna Rabbi bima ta'maluna muhit." Sesungguhnya Rabbku, dengan apa yang kalian kerjakan, yaitu kita kerjakan, muhit, Allah mengetahuinya. Ini ilmu Allah, apa yang diketahui oleh Allah adalah juga dari amalan-amalan manusia, amalan kita. Maka dengan itu, seseorang yang meyakini perkara ini, tentang kemutlakan dan keluasan dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya, dalam perbuatan hamba, ya, maka seharusnya menjadikan seorang hamba itu apa? Ya, menjadikan amalannya adalah ketaatan. Menjadikan perbuatannya adalah, ya, ibadah. Ya, sehingga dia berusaha, bahkan yang asalnya bukan ibadah, karena Allah akan mengetahuinya sebagai sebuah ibadah. Ya. Allah mengetahui ini amalan ibadah atau bukan. Maka alangkah
sempurnanya seseorang jika menjadikan amalan-amalan yang asalnya bukan ibadah menjadi ibadah. Dengan apa? Dengan niat. Innamal a'mal binniyat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Nah. Mungkin jual belinya menjadi ibadah. Kenapa? Karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati, ya, seseorang yang berjual beli itu. Ya. Mungkin pekerjaannya akan bernilai ibadah. Setiap apa yang dilakukan, Allah melihatnya sebagai ibadah karena di dalam hatinya, hati seseorang itu memang terniatkan amalan itu untuk beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Ini berkaitan dengan ilmu Allah atas amalan-amalan yang kita lakukan. Nah, maka hendaknya kita menjadikan setiap amalan kita, ya, karena pasti Allah mengetahuinya dan bisa membedakan mana ibadah. Allah mengetahui itu ibadah atau bukan, maka jadikan setiap amalan kita sebagai ibadah. Dengan apa? Dengan niat. Ya. Nah, dengan niat. Karena amalan itu bisa dirubah statusnya dari yang bukan ibadah menjadi ibadah dengan niat. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Innamal a'malu binniyat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah mengetahui yang zahir dan yang batin. Dalam surah Ibrahim ayat 38 Allah Jalla fi'ala berfirman, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui, ya. Engkau mengetahui. Innaka ta'lamu ma nukhfi, apa yang kami sembunyikan, wa ma nu'lin, dan apa yang kami nyatakan. Ya. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama', dan tidaklah tersembunyi bagi Allah segala perkara, ya, dari sesuatu pun di langit atau di bumi ataupun di langit. Allah mengetahui apa yang kita sembunyikan dan kita nyatakan. Maka tidak ada manfaat sebuah kebohongan. Ya. Ketika kita menyembunyikan sesuatu lalu dinampakkan yang berbeda, dan jadilah itu sebagai sebuah kedustaan, kebohongan. Menyembunyikan keburukan dan dinyatakan dengan lisan atau perbuatannya seolah-olah tidak ada keburukan itu. Maka tidak ada gunanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya diketahui oleh Allah. Rabbana, ya Allah. Ya. Innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai' fil ardi wala fis sama'. Nah, ya. Makanya orang munafik itu dibongkar kebohongannya oleh Allah. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Yang Allah sembunyikan, yang mereka nampakkan adalah keislaman. Ya. Nah, yang mereka ucapkan adalah keislaman, syahadah, persaksian. Ya. Inna nashhadu innaka la Rasulullah. Mulut mereka mengatakan, lisan mereka mengatakan nashhadu, kami bersaksi. Ya. Bahwasanya engkau adalah Rasul Allah, kata orang munafik. Ya.
Nah, dan Allah bongkar ternyata yang di dalam hati mereka adalah pengingkaran. Mereka mengingkari dengan hati mereka tentang kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah ruginya banyak orang yang menyembunyikan kemaksiatan, ya, dan menampakkan kesolehan. Rugi orang yang menampakkan atau menyembunyikan sesuatu dari manusia dan menampakkan kemaksiatannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada gunanya. Dan semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang diketahui oleh Allah, bukan yang diketahui oleh manusia. Ya. Nah, bukan yang diketahui oleh manusia. Karena apa yang diketahui oleh manusia tidak menjangkau perkara-perkara yang tersembunyi. Nah, kita menghukumi orang itu berdasarkan zahir, bukan berdasarkan batinnya. Nah, di surah Ibrahim ayat 38. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'. Maka tidak tersembunyi sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa taala fil ardi wala fis sama, di bumi. Ya. Tidak tersembunyi. Di mana kita mau menyimpan, ya, keburukan kita? Mau ditanam di dalam bumi, ya, atau disimpan di langit, maka seluruhnya diketahui oleh Allah Jalla fi'ala. Maka apa faedah dari ayat ini? Ya, maka jadilah kita orang yang jujur, ya, jujur dengan kebaikan, jujur dengan amal-amal saleh kita. Ya, karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya orang-orang yang berbuat, ya, maksiat dan menyembunyikannya dari manusia, sedangkan dia tidak bisa menyembunyikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat banyak orang yang berusaha menutupi kesalahannya dan dia tidak mau bertobat, ya, menutupi kesalahannya dari manusia, dan dia tidak mau bertobat kepada Allah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui kesalahan itu. Ya, naudzubillah. Ikhwan wal akhwat fillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Ghafir, surah Ghafir ayat 19. Surah Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah melihat, ya, kha'inatal a'yun, tipu daya mata itu. Nah, apa yang dilakukan oleh mata itu dilihat, diketahui oleh Allah. Nah, di mana mata itu bermaksiat, dengan maksiat apa mata itu berbuat, semuanya diketahui oleh Allah. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tertutupi di dalam hati, di dalam dada. Ya, sifat benci dinampakkan, ya, kepada orang yang dibencinya sebagai sebuah, ya, kecintaan, maka Allah bisa membedakan, ya, dan Allah melihatnya apa yang ada di dalam hatinya. Nah, ikhwan wal akhwatillah. Nah, demikian, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya. Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian. Ya, bisa jadi bentuknya, casingnya soleh, ya, tapi Allah melihat pada qulubikum. Allah tahu yang ada dalam hati kalian, kata Rasulullah SAW. Ya, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Dan Allah melihat pada perbuatan-perbuatan kalian. Baik, ya. Maka berarti ayat ini memberikan faedah, ya,
untuk menjaga apa yang dilakukan oleh mata kita, ya, sehingga apa yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan mata kita adalah kesolehan, ya, kebaikan. Di dalam surah Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana," dan telah kami menciptakan manusia, "wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu." Dan kami mengetahui apa yang ada di dalam jiwa mereka. Keinginan-keinginan mereka Allah tahu. Keinginan-keinginan manusia. Nah, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ada orang yang nampaknya baik. Ya. Kelihatan amalannya baik semua. Lalu dia simpan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Keinginan buruk dia simpan. Maka bisa jadi Allah akan nampakkan apa yang diinginkan, keburukan oleh jiwanya itu di akhir hayatnya. Sehingga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna rajulan la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada orang yang amalnya itu adalah amal ahlul jannah. Nah, dan tidaklah kemudian antara dia dengan surga sudah tinggal sejengkal. Wasabaqaul kitab. Lalu didahului dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan dia mati sebagai ahlun nar. Dia mati sebagai penghuni neraka. Makanya Imam An-Nawawi mengatakan, bisa jadi seseorang itu su'ul khatimah bukan dengan dohir-dohir perbuatannya. Bukan dengan perbuatan-perbuatannya yang nampak. Karena nampaknya dia ahli salat, nampaknya dia ahli ibadah. Tetapi dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata dia dari apa yang tersimpan, tuwaswisu bihi nafsu. Ternyata jiwanya itu masih menginginkan sesuatu yang jelek, yang buruk. Mungkin tersimpan, dia menginginkan kemaksiatan. Mungkin dia menginginkan, masih ada keinginan mau berzina misalnya, naudzubillah. Tersimpan keinginan itu. Dan dia tidak pernah mau menghilangkan itu. Membersihkan keinginan itu dari jiwanya. Ya. Maka bisa jadi Allah matikan dia, ya, dalam keadaan menampakkan apa yang tersimpan dari dalam dirinya itu. Naudzubillah. Nah. Dan di dalam hadis itu juga disebutkan, ya, dan ada seorang yang amalannya adalah amalan ahlun nar, maksiat, keburukan yang dikerjakan, ya, tetapi dia menyimpan keinginan baik. Di dalam hadis itu dikatakan apa? Maka tidaklah antara dia dengan neraka kecuali sudah sejengkal. Hampir dia masuk neraka. Lalu ternyata dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ahlil jannah. Amalan apa itu? Ternyata itu adalah amalan kebaikan, keinginan baik yang dia selalu simpan dalam hatinya. Sehingga Allah nampakkan, dia matikan dia di dalam keinginan baiknya itu. Hadis yang lain ada pembunuh, ya, 100 orang itu dalam hadis sahih. Nah, dia orang yang sangat banyak keburukannya, tetapi dia ada keinginan bertobat. Lalu Allah matikan dia pada akhir kehidupannya sebagai orang yang bertobat pada Allah Subhanahu
Nah, ini juga merupakan sesuatu yang menjadi faidah dari ayat ini, ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Makanya jangan menyimpan keinginan buruk. Ya. Kenapa? Sekali lagi, bagaimana dikatakan para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi mengatakan, ya, bisa jadi seseorang itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan ahlun nar, ya, karena perbuatan itu tersimpan di dalam hatinya. Alhamdulillah, ya. Ikhwan wal akhwat fillah. Ini bagian dari apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annallaha ya'lamu ma bi anfusikum wahdharuh." Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam diri kalian. Inilah pentingnya menjaga jiwa, tazkiyatun nafas. Terus mensucikan jiwa. Ya, meminta pada Allah agar jiwa kita bersih. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikan jiwaku ketakwaannya dan bersihkan. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam jiwa kita. Allah lebih tahu daripada diri kita sendiri. Ya. Allah lebih ngerti, lebih paham tentang diri kita daripada kita sendiri. Ya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ya. Allah mengetahui rahasia-rahasia yang kita sembunyikan. Wahdharuh. Ya, maka takutlah kalian. Ya, maka berhati-hatilah kalian. Wahdharuh. Surah Al-Baqarah ayat 235. Surah Al-Baqarah ayat 235. Silahkan nanti bisa dirujuk, ya. Kita bacakan ayat-ayatnya, bisa dirujuk sendiri di Al-Quran, dilihat ayat-ayat itu. Demikian juga dengan surah Al-Baqarah ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya. Maka jadilah orang yang punya akidah yang kuat. Akidahnya kokoh, bersih. Itulah orang yang paling bahagia hidupnya. Enggak ada yang disembunyikan. Ya. Enggak ada yang disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah itu mengetahui segala apa yang tersembunyi dan yang dinampakkan. Maka dia tidak akan menyembunyikan. Kalau dia terlanjur berbuat maksiat, dia akan bertobat pada Allah. Karena dia tahu, ya, Allah telah mengetahui dari kemaksiatannya. Maka dia segera bertobat pada Allah. Nah, jika dia diberikan karunia untuk mengamalkan amal saleh, maka dia tahu amalan itu dilihat oleh Allah, maka dia bersyukur pada Allah. Nah, orang yang akidahnya ya kuat, tapi orang yang akidahnya lemah berkaitan dengan sifat ilmu bagi Allah ini, dia enggak begitu yakin, ya. Ilmunya enggak mendatangkan keyakinan. Ya. Maka tidak ada manfaat. Ya. Dia akan terus-menerus dalam kemaksiatannya karena dia tidak begitu yakin tentang, ya, sifat ilmu di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap perkara. Baik. Kemudian ilmu Allah juga meliputi perkara-perkara yang gaib. Ya, perkara yang gaib. Apa faedah dari beriman ini? Allah mengetahui perkara yang gaib. Ya tentu kita pasrah. Ya, mengimani saja apa yang dikabarkan oleh Allah. Tentang perkara gaib, tentang surga, neraka yang nanti bagaimana. Cukup kita meyakininya, menerima kabar, membenarkan.
Karena dialah Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Gak mungkin Allah berbicara tentang sesuatu yang tidak dia ketahui. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah illahu. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci kegaiban. Ya. Kunci-kunci kegaiban. Ya sudahlah, nggak usah terlalu percaya dengan ramalan-ramalan cuaca. Nah, karena Allah yang tahu ma yunazzilu minas sama, yang akan turun dari langit itu Allah yang tahu. Ya. Ya kita meyakini apa yang mereka beritakan dari perkiraan cuaca. Ya, itu sekedar perkiraan manusia yang bisa benar bisa salah. Ya, tidak perlu kita meyakini teknologi itu adalah sesuatu yang hebat yang bisa mengetahui dengan pasti itu. Enggak, wallahi. Ya. Perkiraan itu banyak kelirunya juga. Banyak salahnya juga. Ya. Nah, apalagi perkara gaib yang sifatnya memang betul-betul gaib. Bagaimana mungkin ya kita mempercayainya sedangkan Allah tidak mengkhabarkan. Allah tidak mengkhabarkan. Ya. Baik. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illallah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang ada di dalam ya, bumi dan di dalam lautan. Ya. Nah, mungkin ada teknologi yang bisa mencari di mana sumber minyak di dalam laut dan di dalam tanah. Nah, tapi apakah itu ilmu gaib? Tidak. Ada perkara-perkara gaib yang alat itu tidak akan bisa menjangkau. Ya, nggak akan bisa menjangkau. Wa ya'lamu ma bil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan apa yang jatuh dari daun itu Allah mengetahui. Nah, Allah mengetahui apa yang jatuh dari daun itu Allah mengetahui. Ya. Jadi nggak bisa ya dalam perkara-perkara seperti ini. Ada perkara-perkara gaib yang memang diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak juga ada biji-bijian yang ada di kegelapan bumi. Biji-biji yang ada di dalam bumi. Ya'lamu Allah. Allah mengetahui. Ya. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Apa faedah dari ayat ini? Ya. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, ya, maka kita sandarkan apa yang kita yakini ya, dari perkara-perkara gaib itu adalah hanya kepada ilmu Allah. Hanya kepada berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Nah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Ya, andaikan di bumi ini ada tuhan-tuhan lain yang disembah ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala atau yang menguasai alam ini, la fasadata. Pasti bumi ini, alam ini akan hancur.
Kalau ada Tuhan yang lain, yang hak, Tuhan yang benar, yang seperti Allah, atau sebanding dengan Allah, ya, maka pasti rusak. Nah, itu berarti ilmu ghaib bagi Allah, yang menunjukkan bahwasanya teraturnya dan tidak rusaknya alam semesta ini tidak lain adalah karena hanya ada satu Tuhan yang hak. Tidak lain adalah hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah. Kalau ada dua, maka akan terbukti dengan kerusakan alam yang hancur karena adanya dua penguasa. Ini perkara gaib, ya, yang disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kejadian yang Allah beritakan. Dan ternyata bumi ini, alam semesta ini enggak kacau. Kenapa? Karena memang yang Tuhan atau sembahan yang hak untuk disembah itu hanya Allah. Nah, maka termasuk di antara rezeki itu perkara gaib. Ya, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengetahui rezeki kita. Ya, yang mengetahui berapa takaran dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, itu perkara gaib. Maka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara gaib. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang dikandung, ya, oleh perempuan, ya, oleh betina dari binatang-binatang itu, maka Allah yang mengetahui. Wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Ya, dan apa yang disimpan oleh rahim, wa ma tazdad, ya, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah itu ada ukurannya. Ya. Nah, boleh mempercayai USG untuk melihat janin? Nah, ya mungkin itu bagian dari teknologi. Ya. Tapi sangat sering sekali diprediksi laki-laki keluarnya perempuan. Ya. Dan itu menunjukkan kemutlakan ilmu ghaib itu adalah indallah. Mafatihul ghaibu in ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui yang ada di dalam rahim. Ya. Di scan, oh ini seminggu lagi lahir, ternyata 2 bulan lagi. Dokter bilang salah hitung. Ya, karena sebetulnya nggak tahu dia, nggak tahu. Nah, nggak tahu perkara-perkara yang memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia itu nggak sombong. Agar manusia itu tidak congkak dengan ilmunya. Makanya di antara faedah mempelajari sifat ini apa? Orang akan tawadhu. Ya. Apakah dia orang yang diberikan oleh Allah ilmu agama, ataukah ilmu selain ilmu agama, ilmu umum misalnya, maka dia akan menjadi orang yang tawadhu. Karena sesungguhnya ilmu dia itu sangat kecil sekali, sedikit sekali. Sebagaimana dikatakan, ya, oleh Khidir kepada Nabi Musa ketika dia naik perahu, tiba-tiba ada burung pipit, ya, hinggap di sisi perahunya, lalu dia minum dari air laut. Maka apa kata Khidir? Ya, kata Khidir kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ketahuilah ilmuku dan ilmumu dibanding ilmu Allah itu seperti air laut yang menempel di paruh burung itu dibandingkan dengan air yang di lautan." Ya. Nah, jadi kalau ada orang punya ilmu pengetahuan, kemudian justru menjadikan dia sombong, ya. Dan termasuk ilmu ghaib ini
adalah tentang maslahat-maslahat kita. Nah, Allah kabarkan perkara-perkara yang ada pada diri kita, yang kita butuhkan. Ya. Manusia itu akan baik dengan apa dan akan rusak dengan apa. Semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah beritahukan karena Allah mengetahui diri kita, ya. Nah, ya, di antara bentuk ketawaduan kita kepada Allah, ya, jangan berbicara tentang agama menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Itu bentuk ketawaduan. Ya. Jangan berbicara tentang Allah. Ya. Allah menetapkan begini, orang berbeda mengatakan tentang Allah. Allah bilang di dalam perkataannya yang mulia, ya, Allah fisama, rame-rame menentang perkataan itu. Siapa yang lebih tahu? Ini bentuk ketidaktawaduan kepada Allah, kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bentuk ketawaduan itu adalah sami'na wa ata'na. Taslim. Ya, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Tunduk kita kepada kabar itu, bentuk ketawaduan seseorang kepada ilmu Allah. Nah, bagaimana orang sekarang berbicara agama, menyelisihi yang dikatakan oleh Allah. Nah, menyelisihi. Ya. Nabi mengatakan demikian, dia malah melakukan sesuatu yang sebaliknya. Apa ini bukan suatu yang, ya, menganggap dirinya lebih tahu daripada Allah dan Rasul? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Apa itu dalam surah Al-Baqarah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat kanu hudan aw nasara." Ya. Perhatikan, ini orang yang enggak punya adab terhadap ilmu Allah. Ya. Am taquluna inna Ibrahim, apakah kalian mengatakan inna Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim, Ismail wa Ishak wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara, apakah mereka itu Yahudi atau Nasrani? Nah, Allah pertanyakan ini kepada orang-orang yang mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim Nasrani. Ismail itu Yahudi, kata orang Yahudi. Kata orang Nasrani, Ismail Nasrani. Yakub, bagi orang Yahudi, Yakub itu Yahudi. Bagi orang Nasrani, maka Allah katakan, "A'antum a'lamu amillah?" Apakah kalian lebih tahu, ya, daripada Allah? Sedangkan Allah mengatakan Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Wa makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Allah yang mengatakan Ibrahim itu bukan Yahudi, Nasrani. Nah, apakah ini ilmu? Maka Allah bantah, Allah ingkari, "Antum a'lamu amillah?" Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Ya. Dan banyak itu sikap-sikap orang yang tidak punya adab terhadap ilmu Allah, itu banyak. Ya.
ngomong agama ya, seenaknya saja. Bahkan dia berani menentang yang sudah jelas tegas dari syariat ini. Ya. Maka perlu kita pertanyakan, a'antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Ya. Makanya sering disebut orang yang melakukan bid'ah itu seolah-olah dia lebih tahu dari Allah. Ya. Rasul sudah mengatakan bid'ah kullu bid'atin dolalah, dibantah apa? Enggak lah kan? Apakah dia lebih tahu daripada Rasul? Itu aja jawabannya sebetulnya. Antum a'lamu amillah. Ya. Baik, ikhwan wal akhwat fillah, barakallahu fikum. Maka ini adalah merupakan perkara yang sangat penting ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Setelah kita mempelajari seperti ini ya, kita mendapatkan faidah-faidah ya dari mengimani tentang nama dan ya, sifat al-ilmu atau al-alim. Nah, kemudian apa yang seharusnya kita dapatkan dari pelajaran ini ya? Dari nama Al-Alim, dari sifat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dengan sifat itu. Yang pertama adalah al-iman bi qadaillah. Ya, kita harus lebih kuat keimanan kita terhadap qada dan takdir. Ya. Karena tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali dengan ilmu. Dia mengetahuinya, ya. Nah, beda dengan kita manusia menetapkan sesuatu banyak dari sisi yang tidak kita ketahui. Ya, kita menetapkan sesuatu. Tapi Allah menetapkan semua takdir didasari dengan sifat ilmu. Allah mengetahuinya. Jadi apa yang tersimpan, apa yang tercatat, dan apa yang akan terjadi dari takdir, maka seluruhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Sehingga ketika kita ditimpa oleh suatu ya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang menimpa diri kita. Ya, agar kita sabar terhadap takdir. Kalau kita sudah kembalikan, Allah tahu kok apa yang terjadi. Karena Allah yang menetapkannya dengan ilmunya, Allah yang menghendaki terjadi itu dengan ilmunya, dan Allah mengetahui maksudnya yang baik. Ya, Allah tahu maksudnya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari takdir. Jadi mustahil Allah menetapkan sesuatu kejadian, lalu Allah tidak tahu apa maksudnya. Apa akibatnya gitu ya. Makanya ketika Allah ingin mengadab seseorang, maka Allah akan timpakan kepadanya. Bisa jadi yang dilihat oleh seseorang itu kebaikan, padahal Allah ingin mengadab. Ya. Yang dinampakkan oleh seseorang, dilihat oleh seseorang dari apa yang didapatkannya itu kebaikan, padahal Allah ingin mengadabnya. Jadi Allah nggak keliru. Dan memang benar-benar itu akan menjadi azab baginya. Ya, Allah ingin mengadab seseorang karena kemaksiatannya dengan harta. Ya. Maka dibukakan pintu harta dan orang itu melihat ini satu kebaikan. Tapi ternyata Allah ingin membinasakan dan mengadab orang tersebut. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, jelas, kalau Allah ingin menimpakan fitnah pada seseorang dengan harta, maka Allah akan berikan harta kepadanya. Ya, Allah tahu apa nanti yang akan terjadi setelah itu. Maka jangan sampai seseorang ya ditimpakan oleh Allah sesuatu kebaikan atau keburukan, ya, dan ternyata akibat yang akan muncul setelah itu adalah keburukan. Maka mintalah kita kepada Allah hanya kebaikan saja. Ya, minta kepada Allah kebaikan.
Jangan minta harta, karena harta itu bisa jadi diberikan oleh Allah untuk apa? Minta kebaikan. Ya Allah, berikan kami rezeki yang baik. Ya Allah, berikan kami umur yang berkah. Mintanya kebaikan. Ya. Nah, baik, yang pertama itu ya. Jadi akan menjadikan kuat seseorang dari ilmu tentang pemahaman kita tentang sifat ilmu ini, yaitu keimanan kita terhadap qada wal qadar. Ya. Yang kedua, menjadikan kita mengerti bahwasanya ilmu itu adalah ibadah hati. Ilmu itu adalah ibadah hati. Nah, ya. Oleh karena itu orang yang mencari ilmu, maka dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dia sedang mencari karunia Allah berupa ilmu. Ya. Dia sedang beribadah kepada Allah. Ya. Nah, dengan hatinya. Karena dia meyakini semua kebenaran itu adalah dari Allah. Allah mengetahui yang baik ataupun yang buruk bagi manusia. Maka al-ilmu ibadah. Ibadahnya hati itu adalah dengan ilmu. Ya. Jadi kalau kita mau beribadah dengan hati, ya, maka carilah ilmu. Nah, bagaimana dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, al-ilmu ibadatul syirri atau ibadatul qalb. Jadi ilmu itu ibadahnya hati. Dengan meyakini keyakinan ini, ya, itu adalah kita sedang beribadah kepada Allah dengan hati, dengan keyakinan yang benar, dengan akidah yang sahihah. Maka itulah ibadah hati, ya. 6. Kemudian dengan ini seseorang akan berusaha memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang akan memperbaiki ketaatannya kepada Allah. Dia akan konsisten dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dia mengetahui perkara apapun yang dilakukan itu, ya, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tadi sudah kita katakan, di sana ada tawaduk, ya. Dengan mempelajari ini kita tawaduk terhadap ilmu. Jadi kita tidak merasa ilmu kita sudah tinggi, sudah luas. Ya, maka tetaplah kita merasa diri kita itu orang yang fakir, ya, miskin dengan ilmu. Karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan itu, ya, tidak seberapa. Jika Allah tidak berkehendak untuk mengajarkannya, maka kita akan tetap berada di dalam kejahilan. Na'udzubillah. Ya. Demikian teman-teman sekalian, semoga Allah memberikan taufik, ya, dari pembicaraan kita dan hati kita menjadi lebih tenang, ya, dengan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, mungkin ada sedikit waktu untuk bisa kita manfaatkan. Jika tidak, ya, mungkin kita akhiri.
Baik, pada kesempatan yang akan datang mungkin insya Allah ya, kita akan bahas tentang sifat ilmu Allah ini, Al-Alim, yang disandingkan oleh Allah dengan sifat-sifat yang lain. Seperti Sami'un Alim, Alimun Basir, ya, Syakirun Alim. Di sini ada faidah-faidah untuk lebih menguatkan kita, ya, pemahaman kita tentang sifat ilmu. Di situ ada faidah-faidah penting ketika Allah menyebutkan nama Alim yang digandengkan dengan nama-nama yang lain, dan banyak sekali. Alimun Hakim. Tentu ada kaitannya yang erat antara sifat hikmah dan sifat ilmu. Azizun Alim, tentu ada kaitan yang erat antara izzah, sifat perkasa, dengan ilmu. Nah, itu nanti akan bisa kita bawa ya untuk kita bertakhalluk. Artinya menjadikan itu bagian dari akhlak kita. Ya. Orang yang berilmu itu harus punya sifat hikmah. Orang yang berilmu itu harusnya punya sifat gagah, perkasa, ya, pemberani. Orang yang punya sifat ilmu itu harusnya punya sifat, dan seterusnya bisa kita bawa kepada ya sifat takhalluk, kita berakhlaknya kita dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya untuk dirinya, agar seseorang itu juga memiliki sifat-sifat yang utama berkaitan dengan ilmu. Karena ada orang yang punya ilmu tapi nggak punya hikmah, nggak bijak. Ada, ya, punya ilmu tapi nggak bijak, ya, karena ilmunya hanya berupa hafalan-hafalan, riwayat-riwayat. Kalau bicara riwayat, masya Allah, diriwayatkan dari ini. Tapi untuk menerapkan ya nilai dari apa yang diriwayatkan itu sering tidak tepat. Ya. Itu ilmu tidak diiringi dengan apa? Hikmah. Ya kan? Syakirun Alim, bersyukur, sifat bersyukur dengan ilmu. Nah, tentu di situ ada satu faidah yang bisa kita ambil ya untuk kita pelajari, dan untuk bisa kita menjadikan ilmu kita itu adalah ilmu yang berdampingan dengan sifat-sifat yang utama yang lainnya. Demikian aku qouli hadza. Astaghfirullah wa lakum, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.